Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Nur Rafi dengan NIM 240605 110020. Di sini saya akan mereview. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya akan mereview sebuah website, yaitu website Shopee. Nah, perlu diketahui, Shopee sendiri adalah sebuah marketplace online yang memudahkan kita untuk eh, berbelanja apapun itu, tidak memandang umur, tidak memandang apapun, kita bisa belanja secara online melalui marketplace ini. Oke, langsung saja kita langsung mereview apa saja yang ada di dalam Shopee sesuai dengan 17 prinsip UI UX. Langsung saja untuk prinsip yang pertama yaitu user compatibility. Nah, di sini saya menemukan ukuran teks yang kecil di beberapa bagian dan banyaknya elemen visual yang saling bertumpuk menyulitkan pengguna senior atau yang berumur lanjut untuk menavigasi website dengan nyaman. Maksudnya di sini terkadang eh, kita kita memilih beberapa eh, menu yang ada di dalam Shopee itu ada beberapa tulisan yang kecil-kecil seperti ini, seperti yang ada di atas ini. Nah, itu membuat mm, untuk pengguna, untuk user yang sudah lama, maksudnya sudah berumur lanjut, itu kebingungan, kadang juga pusing sendiri. Kemudian untuk yang kedua, yaitu Protect Compatibility. Nah, perlu diketahui untuk review kali ini tidak hanya menjelaskan tentang beberapa hal-hal yang harus diperbarui, tapi ada hal-hal yang bisa kita ketahui. Jadi tidak semuanya harus bisa diperbaiki, tapi kita harus melihatnya terlebih dahulu. Mereview, tidak semua hal itu buruk. Mungkin harus ada beberapa perbaikan. Oke, lanjut. Langsung saja ke prinsip yang kedua, yaitu product accountability. Nah, pada pada Shopee ini, saat masuk ke halaman produk, informasi yang dibutuhkan seperti stok, harga, dan lain-lain itu berada di area utama tanpa harus scroll. Misalnya kita pilih komputer dan aksesoris. Nah, di sini langsung ada sudah terjual berapa, harganya berapa, seperti pada TWS ini. Nah, ini cukup memudahkan para pengguna untuk memilih, walaupun ada beberapa eh, hal yang sama dari setiap brandnya, dari setiap tokonya. Kemudian masuk ke prinsip yang ketiga yaitu tes compatibility. Nah, untuk yang saya temukan untuk tes compatibility yaitu terlalu banyak distraksi. Maksudnya gimana? Yaitu pengguna yang hanya ingin membeli barang. Seperti kita ingin membeli barang handphone yang ada di Shopee ini, seringkali terhambat oleh notifikasi games, live stream, atau Shopee video yang lain-lain. Fitur-fitur tambahan ini terkadang justru menjauhkan user dari tugas utamanya. Jadi, di sini kita ingin membeli pakaian, kemudian muncul eh, Shopee game, live stream dari toko tersebut, dan itu membuat kita ingin melihatnya. Jadi, membuat fokus kita terganggu. Biar cepat selesai, nyatanya malah lama. Kita ingin melihat-lihat hal-hal yang lain terlebih dahulu. Kemudian prinsip yang keempat yaitu
workflow compatibility. Nah, untuk workflow sendiri, workflow compatibility, workflow di Shopee sendiri cukup simpel dan mudah. Kita hanya perlu mencari produknya. Misal di sini kita cari kemeja. Sudah ketemu kemeja. Kita tinggal pilih mana yang akan kita pesan. Yang di sini kita pilih ini. Nah, setelah itu kita tinggal memilih ukuran, metode ukuran, metode pembayaran, dan yang lain-lain. Kemudian kita check out. Sudah. The workflow dalam ini cukup simpel, tapi untuk yang belum terbiasa, kadang masih bingung. Ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, seperti itu. Kemudian prinsip simplicity. Tampilan Shopee seringkali dianggap terlalu ramai atau lucu, banyaknya seperti banyaknya banner promo yang bergerak, ikon yang berwarna-warni, serta pop-up iklan yang pertama kali masuk membuat mata pengguna lelah dan sulit fokus pada tujuan utama belanja. Ya, bersama seperti tadi yang tes compatibility, ya kita bayangkan ya kita enak-enak mencari barang, kemudian ada hal-hal yang tiba-tiba membuat website kita rada lemot, seperti tiba-tiba ada video, tiba-tiba ada gini dari pihak Shopee-nya. Jadi itu membuat eh, kita terhilangkan fokusnya untuk cepat-cepat membeli hal yang kita inginkan. Kemudian ke prinsip keenam yaitu konsistensi. Nah, di dalam Shopee ini, navigasi antara Shopee Mall, Shopee Food, dan fitur lainnya terkadang memiliki struktur menu yang berbeda-beda, seperti perubahan tata letak tombol di sub layanan bisa membingungkan memori otot, memori pengguna. Misal, kita lihat fitur utamanya seperti ini, seperti biasanya. Kemudian kita pindah ke Shopee Mall. Kadang itu membingungkan, kok beda kayak dari yang tadi, lebih banyak, langsung gini. Jadi terkadang kita bingung gitu, maunya gimana dengan fitur-fitur tersebut. Sebaiknya disamaratakan saja untuk setiap fitur agar kan tidak semua user itu selalu membeli di sini, di sini, di sini. Kadang ada user yang tidak pernah ke apa Shopee Mall barusan, kemudian mencoba fitur Shopee Mall pertama, dia bingung harus ngapain di sini, seperti itu. Kemudian familiarity. Nah, kata ikon troli untuk keranjang belanja dan kaca pembesar untuk pencarian, pengguna tidak perlu berpikir dua kali untuk mengetahui fungsi tersebut. Nah, untuk orang yang sudah terbiasa, mungkin kita sudah tahu apa gunanya kaca pembesar ini dan apa keranjang ini. Mungkin di luar sana ada banyak user yang belum mengetahuinya karena ini tidak hanya untuk beberapa kalangan, tapi untuk semua kalangan. Mungkin bisa lebih diberi arahan untuk setiap pengguna baru dalam website website ini. Kemudian masuk ke prinsip ke-8 yaitu flexibility, yaitu pengguna bisa mencari barang melalui pencarian teks, kategori, atau filter harga. Aplikasi Shopee juga menawarkan berbagai metode pembayaran seperti Shopee Pay, transfer, dan COD. Nah, di Shopee sendiri kita dipermudah untuk mencari sebuah barang. Kita tinggal mencari seperti tadi, jadi mencari kemeja atau apa.
Kemudian kita memesannya, kita memilih metode pembayarannya dan alamat serta dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke responsiveness pada perangkat dengan spesifikasi rendah seperti Android, HP-HP dengan spek lama seperti spek jadul mungkin yang 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu terkadang eh, lemot karena Shopee sendiri memiliki eh, perlu banyak memori yang dibutuhkan. Maka saat pengguna membuka website Shopee itu akan terasa seperti lambat, tidak terlalu responsif jika digeser walaupun dipencet gitu, dipilih, digeser itu kadang loadingnya lama. Itu juga pengaruh terhadap eh, spek HP. Mungkin bisa dikurangi terkait bukan fitur sih, mungkin bisa dikurangi terkait interface-interface yang lain. Kemudian masuk ke prinsip ke-10 yaitu kontrol. Kontrol. Pengguna seringkali merasa kurang kendali dalam hal notifikasi dan pop-up. Iklan pop-up sering muncul berulang kali meskipun sudah ditutup dan pengaturan untuk mematikan notifikasi promosi tertentu terkadang tersembunyi jauh di dalam menu pengaturan. Nah, jika kita sering melihat ada promo, ada notifikasi-notifikasi yang muncul tiba-tiba, kita ingin mematikannya. Terkadang kita harus ribet terlebih dahulu. Terkadang kita harus masuk ke dalam menu pengaturan, terus masuk ke dalamnya lagi. Kadang kita juga, hmm, terkadang kita juga bisa, bisa-bisa disuruh untuk membeli paket premiumnya. Jadi dikurangi untuk iklan-iklannya tersebut. Mungkin seperti itu. Kemudian prinsip robustness. Nah, di sini jika kita lupa mengisi alamat saat checkout, sistem akan memberikan peringatan merah yang jelas dan tidak membiarkan transaksi berlanjut sampai data lengkap mencegah kesalahan pengiriman. Nah, dengan ini, dengan hal yang telah dengan fitur yang telah diberikan oleh Shopee tersebut, maka akan mengantisipasi kesalahan saat melakukan pencekotan. Kadang kalau semua kita salah dalam pemilihan alamat kita atau nomor HP dan yang lain-lain, maka barang yang kita miliki tidak akan sampai kepada kita sendiri. Seperti itu. Maka seperti itu. Kemudian prinsip protection. Nah, menjaga uang pembeli tetap aman sampai barang diterima. Fitur ini melindungi pengguna dari penipuan menjual, tapi masih ada terkadang penipuan terhadap barang yang dijual. Nah, ya benar, memiliki apa? Di dalam Shopee ini memiliki saldo Shopee Pay. Itu sudah dilindungi oleh pihak Shopee-nya sendiri. Tapi kesalahan yang kurang, yang selalu ada, bukan kesalahan sih, hal-hal yang mesti luput yaitu banyaknya barang-barang scam yang ada di dalam marketplace. Ya, itu tidak bisa dihindari karena itu dari si penjualnya. Mungkin eh, si mungkin Shopee sendiri bisa memperketat penyeleksian barang tersebut agar benar-benar sesuai dengan apa yang dijual dan sesuai apa yang diterima dengan si pembeli seperti itu. Kemudian WYSIWYG prinsip ke-13. Adanya bagian ulasan pembeli dengan foto asli dari pembeli lain sangat mendukung prinsip ini sehingga ekspektasi pengguna sesuai dengan realita produk yang datang. Nah,
Jika kita telah membeli sebuah barang, kita kan biasanya disuruh untuk mereview, me- apa, ya mereview, memberikan rating kepada barang tersebut. Nah, itu membuat eh, penjual tadi mendapatkan minat yang banyak dari kita. Dan masuk ke prinsip ke-14 yaitu direct manipulation. Contohnya di sini pada fitur slide, pada banner promosi atau memilih varian warna dengan mengklik chip warna seperti secara langsung, bukan melalui menu drop-down yang membosankan. Nah, ini karena ada slide-nya, kita tinggal saya lebih mudah dan simpel. Kita menyulitkan para berbagai kalangan. Kemudian prinsip yang ke-15 yaitu invisible technology. Kadang-kadang algoritma pada rekomen algoritma rekomendasi Shopee terasa terlalu terlihat dan mengganggu. Misalnya, kita mencari sebuah barang, misalnya pernah kita pernah mencari barang, misalnya kita tadi mencari kemeja, kan kita tadi mencari kemeja. Kemudian algoritma di dalam Shopee tersebut akan terus menampilkan kemeja-kemeja. Loh, padahal kita sudah mencarinya tadi. Seperti itu. Mungkin itu bisa dikurangi sensitivitasnya karena ini mencakup sebuah privasi, sebuah privasi dari user. Jadi misal kita pernah memesan hal-hal barang-barang yang sensitif untuk kehidupan kita, untuk privasi kita, itu nanti algoritmanya akan mengecek, oh ini yang dicari nanti, jadi itu lagi yang ditampilkan pertama kali di halaman website. Seperti itu. Mungkin bisa dikurangi untuk sensitivitas algoritmanya. Kemudian prinsip yang ke-16 yaitu ease of learning. Sistem voucher Shopee memiliki kurva pembelajaran yang cukup rumit. Pengguna harus belajar cara klaim voucher, memahami syarat minimal belanja yang berbeda-beda, dan cara menumpuk voucher gratis ongkir dengan voucher toko. Bagi pengguna baru ini sangat membingungkan. Nah, dulu saya pernah, langsung saja, dulu saya pernah mencoba untuk membeli. Itu bingung. Kan ada sebuah voucher, voucher dari toko ada, voucher dari pemesan Shopee-nya ada. Nah, kadang lupa gitu nggak kepakai jadi karena tidak pernah memakai voucher tersebut sangat sulit harus berapa minimal pembelian seperti itu tanya dan yang terakhir prinsip yang ke-17 yaitu ease of use seperti alamat fitur seperti alamat tersimpan dan pilihan voucher otomatis membuat pengalaman belanja menjadi sangat efisien dan tidak merepotkan. Nah, kan di sini kita bisa menyimpan alamat kita agar kita setiap kita memesan barang, nanti kita tinggal memilih alamat tersebut, tidak memasukkan alamat lagi, tidak eh, pilih-pilih lagi. Jadi seperti itu. Mungkin anu yang masalahnya ada di pertama kali meletakkan alamat. Kadang kita memilih lokasi kan ada di situ seperti eh, Gmap. Kita meletakkan sebuah patokan itu kadang tidak tepat dengan rumah kita sendiri, tempat kita yang ingin mengambil barang tersebut. Mungkin bisa diperjelas mapnya agar para user lebih mudah. Oke, sekian review website Shopee dari saya. Apabila ada salah kata dalam mengucapkan, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.